Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? I hope you are all in good condition and happy to attending today's class. Alright, here starts the lesson, class. And today we are going to discuss the material about conjunction. Okay. There are table of contents that we are going to discuss. The first is definition, the second is types of conjunction, and the last is kinds and example. Tapi nanti akan ada surprise untuk kalian, kelas. Jadi kalian harus menonton video ini sampai selesai. Oke, next. Alright, kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definition of conjunction. I have three definitions. The first is conjunctions, a word used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause. The second is definition of conjunction is a word that joins two or more words, phrases, or clauses. The last is conjunction, glue words, phrases, and clauses together. So, it can be concluded that conjunctions make a sentence more interesting. If you don't use conjunctions, then a sentence or paragraph will be difficult to understand. Next untuk poin yang kedua, yaitu tentang types of conjunction. There are three types of conjunctions. The first is coordinating, the second is correlative, and the last is subordinating. This is definition of each types. The first is coordinating conjunction. This is the most common form of conjunction. Its function is to combine independent words, phrases, or clauses. The second is correlative conjunction. The next conjunction that is also interesting to discuss is correlative conjunction, which is like tag team. The last is subordinating conjunction. This conjunction is the main part of the independent clause, which connects it to the independent clause. Ini dia surprise untuk kalian, kelas, yaitu mengerjakan exercise. Jadi nanti kalian harus mengerjakan 4 soal ini terlebih dahulu untuk lanjut ke material yang selanjutnya. Nanti Miss berikan waktu untuk mengerjakan 4 soal ini, yaitu kurang lebih 6 menit saja ya, kelas. Oke, selamat mengerjakan. Sudah lewat dari 6 menit, nanti kalian akan mengetahui jawabannya di akhir kelas ini nanti ya, kelas. Kita lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang kinds and examples. The first is coordinating conjunction. There are 7 kinds of conjunction that are included in the coordinating conjunction, which can be shortened to fun boys, namely. The first is for. Digunakan untuk menjelaskan alasan atau tujuan, sama halnya seperti because. Contoh dalam kalimatnya adalah I go to the park every Sunday, for I love to watch the dogs playing ball. Yang kedua yaitu ada and itu artinya dan. Kata sambung ini berfungsi untuk menambahkan satu hal lain terhadap hal yang sudah ada. Jadi tidak bertentangan dengan dan masih berjalan dalam satu kalimat yang sama. Contohnya dalam kalimat yaitu I go to the park every Sunday to watch the dogs playing ball and the ducks on the lake. Selanjutnya yang ketiga yaitu nor. Digunakan saat ada alternatif ide dalam kalimat negatif yang ditambahkan pada kalimat negatif sebelumnya. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu ada I don't go for the fresh air, nor really for the ducks. Honestly, I just like the soccer. Itu tadi adalah alternatif ide dalam kalimat negatif. Seperti itu ya, kelas. Lalu yang keempat yaitu ada but. But itu artinya tapi, yaitu menunjukkan dua hal yang kontras atau bertentangan. Contohnya dalam kalimat yaitu ada the soccer in the park is entertaining in the winter, but it's better in the heat of summer. Jadi but ini digunakan dalam kalimat
dalam konteks kalimat yang bertentangan, seperti itu kelas. Nah, lanjut yang kelima yaitu ada or. Menunjukkan alternatif atau pilihan yang lebih dari satu. Ini termasuk kata sambung yang bisa ditemukan dalam bahasa Inggris sehari-hari. Contohnya dalam kalimat adalah the men play on the team's red or. Lalu yang keenam ada yet. Memperkenalkan ide yang kontras dari ide logis yang sebelumnya dipaparkan, mirip dengan konteks dari kata sambung but. Contoh dalam kalimatnya adalah I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. Lalu yang terakhir ada so, mengindikasikan efek, hasil, atau konsekuensi dari sebuah hal. Nah, so ini itu adalah jadi. Nah, contoh dalam sebuah kalimat yaitu ada I've started dating one of the soccer players, so now I have an excuse to watch the game each week. Nah, dari ketujuh jenis dari coordinating conjunction itu kalau disingkat itu menjadi fun boys ya kelas. Dan mudah untuk diingat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada correlative conjunction. Nah, jenis-jenisnya itu ada both and, whether or, either or, neither nor, not but, not only but also, such that, as many as, rather than, no sooner than, and scarcely when. Nah, ini tadi yang dibilang di awal dari pengertian correlative conjunction tag team, yaitu di mana kata sambung ini itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi seperti berkesinambungan, seperti itu ya kelas. Nah, untuk contohnya yaitu ada I will have both the cheesecake and the frozen hot chocolate. Nah, untuk contoh yang pertama di sini menggunakan kata sambung both and. Yang kedua yaitu ada either one, the cheesecake or the frozen hot chocolate. Nah, contoh yang kedua ini menggunakan kata sambung either or. Lalu yang ketiga, I didn't know whether you'd want the cheesecake or the frozen hot chocolate, so I got you both. Nah, untuk contoh yang ketiga itu menggunakan kata sambung whether or. Lalu contoh yang keempat ada you want neither the cheesecake not the frozen hot chocolate? No problem. Itu menggunakan kata sambung neither, not. Lalu contoh yang kelima yaitu I will eat them both, not only the cheesecake but also the frozen hot chocolate. Nah, menggunakan kata sambung not only but also. Lalu contoh yang terakhir, I see you are in the mood not for dessert, but I will help you with those two. Nah, untuk contoh yang terakhir ini menggunakan kata sambung not but. Lanjut, yaitu subordinating conjunction. Oke, yang terakhir yaitu ada subordinating conjunction ya kelas. Nah, untuk jenis-jenisnya dari subordinating conjunction itu ada after, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, until, when, where, whether, while. Nah, for example, contoh dalam kalimatnya yaitu ada because of you, I never stray too far from the sidewalk. Kemudian yang kedua yaitu ada if you will leave me now, you will take away the biggest part of me. Lalu yang ketiga ada when I see you smile, I can face the world. And then you don't know what you've got until it's gone. Kemudian I guess I'll never be the same since I feel for you. Yang terakhir, as I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Oke, next yang terakhir yaitu for the next is jawaban dari exercise yang sudah kalian kerjakan di awal tadi ya kelas. Nah, untuk jawaban yang pertama yaitu C ya kelas. In spite of, soalnya itu adalah mari kita bahas ya kelas, mengapa jawabannya itu in spite of. The first question is blah blah blah, having a lot of money.
They never help anyone. Nah, jadi kalimat ini itu artinya memiliki banyak uang, mereka tidak pernah membantu siapapun. Jadi, option yang paling tepat yaitu yang C. Artinya adalah meskipun. Jadi, meskipun memiliki banyak uang, mereka tidak pernah membantu siapapun. Oke. Jawaban yang kedua yaitu A. Kita bahas kelas for the second question. Bla bla bla, it is raining, we shouldn't go out. Nah, artinya itu adalah titik-titik hujan. Kita tidak boleh keluar. Jawabannya, mengapa yang A? Padahal A dan B itu artinya sama, because of itu artinya sama. Tetapi untuk yang because of itu untuk konteks kalimat non-phrase. Sedangkan pada konteks kalimat pertanyaan nomor 2 itu tidak kalimat yang berupa non-phrase. Jadi jawabannya yang A, because. Oke, for the third question jawabannya adalah and. Soalnya itu Smith bla bla bla, Miss Smith went to library. Artinya Smith Nyonya Smith pergi ke perpustakaan. Mengapa jawabannya itu B, and? Karena konteks kalimat ini itu saling menambahkan satu sama lain, tapi masih dalam satu konteks kalimat yang sama, tidak bertentangan. Jadi jawabannya itu yang B, and ya kelas. Okay, for the next question, for the last question, my fiance was lie about her family, bla bla bla. She was shouting at me. Jawabannya itu adalah C, moreover. Mengapa moreover? Kita lihat arti dari kalimatnya, yaitu tunangan saya berbohong tentang keluarganya. Titik-titik dia meneriaki saya. Nah, opsi jawaban dari E sampai D di sini itu yang paling tepat adalah moreover, yang artinya lebih-lebih lagi. Okay class, this is the end of my explanation. I hope you are understand with my explanation that I share with you all today. I say many thank you for your attention and see you again with me, Fahmi Rasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.